Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Setelah saya melakukan praktek, yaitu membuat short circuit proteksi untuk tegangan dan arus berapapun, akhirnya selesai seperti ini short circuitnya. Ini saya buat karena short proteksi yang saya buat sebelumnya kadang tidak bisa digunakan bila menggunakan regulator LM317, karena pada LM317 sudah ada short proteksinya. Jadi short proteksi ini menjaga kerusakan pada transistor power penguat arus. Di sini untuk penguat arusnya saya menggunakan 3055. Tapi bila kalian mencoba membuat short proteksi, sebelum yakin jangan kalian gunakan dahulu 3055-nya, karena pasti putus transistor 3055-nya bila short proteksinya tidak jalan. Bila perlu kapasitornya kalian lepas juga. Contoh di sini saya menggunakan 10.000 mikrofarad. Jadi dalam mencoba jangan dipasang dahulu. Bila sudah berhasil baru kalian pasang semua, terutama transistornya. Dalam melakukan percobaan sampai 4 kali transistor saya rusak. Jadi transistor kalian lepas dahulu. Bila pada LM317 tidak masalah karena sudah ada short proteksinya pada IC-nya. Jadi dalam percobaan kalian hanya menggunakan LM31 saja. Oke, akan saya colok tegangan AC-nya, saya pasang. Kalian perhatikan tegangan dan arus outputnya masih 0. Karena short proteksi belum saya aktifkan. Ini dibuat otomatis juga bisa, tapi rangkaiannya sedikit rumit dan makan biaya. Jadi saya buat seperti ini saja tanpa buzzer juga. Perhatikan cara mengaktifkannya. Saya tekan push buttonnya. Saya tekan. Ya, sudah aktif. Dan tegangan output sudah terbaca. Oke, kelemahan short proteksi yang saya buat ini, yang belum dapat saya atasi, yaitu tegangan minimum yang dapat diproteksi sebesar 3,3 volt. Misal pada LM317 ini sebetulnya dapat mengeluarkan output sampai 1,25 volt. Oke, saya coba saja. Bila tegangan output saya buat di bawah 3,3, maka short proteksinya akan menganggap short. Saya kecilkan tegangannya, perhatikan indikatornya sudah berkedip. 3,28 masih oke. 3,25 ya sudah dianggap short, jadi off. Saya push button tetap tidak on karena tegangannya di bawah 3,3 volt. Saya naikkan dahulu agar bisa on. Jadi ini kelemahan dari short proteksi ini, yaitu tegangan minimum yang dapat diproteksi sebesar 3,3 volt. Oke, saya set di 3,3 volt saja. Lalu akan saya coba short di tegangan paling rendah tanpa beban. Oke, ini negatif. Saya pasang. Masih darurat agar terlihat jelas, dan ini positif. Perhatikan saya short. Bila keluar api jangan kaget. Sudah off. Bila sudah off begini kalian short lagi, sudah tidak masalah. Oke, untuk menyalakannya kembali tekan saja push buttonnya. Oke, nyala lagi. Saya short kembali. Ya, off otomatis. Oke, sekarang saya coba tegangan maksimum. Rupanya maksimumnya di 30,7 volt. Mungkin ada drop tegangan AC-nya. Kita lihat dahulu besar tegangan input. Ya, terbaca 34 volt DC. Jadi rupanya tegangan AC saya sedikit drop, tapi tidak masalah. Oke, akan saya coba short pada tegangan 30 volt. Ya, otomatis off. Saya on kan kembali. Saya short. Ya, sudah off. Kadang keluar percikan api tapi tidak masalah. Rangkaian ini sudah saya uji ratusan kali dan oke. Saya on kan lagi. Saya coba lagi. Ya, keluar percikan apinya tapi tidak masalah. Saya on kan kembali. Saya coba regulatornya. Ya, masih oke. Mantap bukan? Berjalan normal. Jadi jangan khawatir bila keluar api. Saya coba lagi. Keluar api sedikit. Saya coba regulator kembali, masih oke tentunya. Kemudian akan saya coba beri beban HPL 10 watt. Saya turunkan dahulu tegangannya. Oke, saya pasang.
dan arusnya masih terbaca 90 mA. Saya naikkan saja sampai kira-kira 500 mA agar HPL-nya tidak terlalu panas. Perhatikan, akan saya coba short dengan beban. Ya, sudah off otomatis dan pada outputnya sudah tidak terbaca tegangannya sama sekali, jadi sangat aman. Oke, saya coba on kembali. Saya short dan off. Bagaimana menurut kalian? Mantap bukan? Bagaimana rangkaiannya? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng. Oke, agar meyakinkan, saya lepas satu persatu dari rangkaiannya. Pertama, saya lepas dari output transistor yang saya pasang di fix saklar relay. Kemudian saya lepas pada outputnya yang saya pasang di normally close. Saya lepas. Lalu groundnya saya lepas. Oke, saya lepas. Kemudian saya lepas dari input tegangannya. Saya lepas. Sudah, saya ambil dahulu karena ini cuma saya lem. Dan ini rangkaiannya, kita fokus ke short circuitnya. Pertama, kita membutuhkan resistor pembatas arus dari tegangan tinggi input agar dapat mengaktifkan relay dan rangkaiannya. Komponennya selain relay 12 volt, dioda, zener, LED, resistor, kapasitor, dan ini MOSFET R5K1 ohm. Oke, kita lihat satu persatu. Ini dioda dan zener, arah gelangnya sama, ke sini dan ke sini. Dioda zener yang saya gunakan 12 volt 1 watt. Dioda zener, resistor, LED indikator on, R-nya 1 kilo ohm. Ini indikator on dan resistornya. Kemudian R5K1 ohm ke gate MOSFET. Dari normally open ke gate. Lalu switch push buttonnya, R-nya 1 kilo ohm. Ini dia. Ini ke gate juga. Kemudian kapasitor 104 untuk mengatasi noise. Oke, MOSFET yang saya gunakan ERF540. Apa saja bisa asalkan channel N. Dan untuk menghitung R1 nya saya perkecil dahulu. Untuk maksimum arusnya tergantung dari relay yang kalian gunakan. Yang saya gunakan relaynya 12 volt. Untuk menghitung R1, sebetulnya R1 ini tidak diperlukan bila pada trafo kalian ada dua jenis output. Seperti trafo saya ini ada dua output. Ini merupakan tegangan output 12 volt DC arus kecil, tapi tidak kelihatan. Tapi saya sudah beri dioda dan kapasitor untuk keperluan lainnya. Sebetulnya saya menggunakan tegangan ini bisa jadi tanpa menggunakan R1. Tapi untuk praktek kali ini tidak saya gunakan dahulu. Saya tetap menggunakan tegangan inputnya. Untuk mengaktifkan rangkaian dan relay, kira-kira dibutuhkan arus sebesar 30 mA. Perhatikan contoh di sini menggunakan CT 15 volt AC, jadi sekitar 35 volt DC outputnya. Jadi besar R1 sama dengan 35 dikurang 12 dibagi 30 mA.
dan R1 didapat sekitar 766 ohm, dan dayanya kalian hitung juga dengan rumus tegangan kali arus, yaitu 25 dikali 30 mA sekitar 0,69 watt. Jadi R1 dapat kalian gunakan sekitar 766 ohm, 1 watt atau 2 watt. Tapi saran saya kalian gunakan 2 watt saja. Karena saya hanya memiliki R dengan 1/4 watt, maka saya paralel R 10 kilo ohm sebanyak 13 buah agar nilai R1 nya mendekati 766 ohm. Seperti ini karena R 1/4 watt murah dan pasti ada di pasaran. R1 ke positif relay ini, jadi tegangan inputnya bisa berapa saja, hanya R1 nya yang dirubah, yang lainnya tetap sama. Kemudian output dari LM317 kalian sambung ke saklar fix relay. Jadi bila terjadi short akan ke normally close yang tidak terhubung kemana-mana. Ini fix relay ke output LM317. Ingat, menurut saya rangkaian ini mantap, jadi jangan sampai salah dalam pemasangannya. Sekali lagi saya ingatkan, pada saat mencoba kalian lepas dahulu transistor 3055-nya, dan kalau bisa kapasitornya kalian lepas juga. Oke, sekian keterangan saya mengenai short circuit ini. Mudah-mudahan dapat menjawab beberapa pertanyaan. Mohon maaf bila ada kekeliruan, dan saya mohon masukannya. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.